Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok berdikari yang beranggotakan 1 orang dan seekor jin. Berikut kami paparkan materi presentasi. Izin bertanya, apakah LGBT termasuk instrumen dalam keberagaman multikultural? Dipersilahkan Saudara Jin untuk menjawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Menelusuri implikasi sejarah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap identitas multikultural di Indonesia. Jika kita tarik ke belakang, diskriminasi kependudukan di Indonesia sebenarnya memiliki akar yang dalam dari masa kolonial. Melalui Indische Staatsregeling, pemerintah kolonial membagi masyarakat secara hierarkis menjadi 3 kelas. Golongan Eropa di posisi atas, golongan timur asing di tengah, dan pribumi di kelas bawah. Pembagian stratifikasi inilah yang mewariskan kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Selain warisan sistemik tersebut, masalah dalam masyarakat multikultural kita juga kerap diperparah oleh 3 faktor utama. Pertama adalah prasangka atau sentimen negatif yang kaku terhadap kelompok lain. Kedua, politik identitas yang mengeksploitasi agama, suku, atau ras demi kepentingan praktis sehingga memicu segregasi. Dan ketiga, menguatnya sentimen in-group dan out-group yang memunculkan persaingan tidak sehat antar kelompok masyarakat. Dinamika identitas ganda. Sebagai negara dengan beragam budaya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan warganya yang memiliki latar belakang yang sangat majemuk. Seringkali, urusan identitas kultural maupun religius ini memicu konflik kepentingan, terutama ketika dihadapkan pada aturan hukum negara yang sebelumnya belum cukup jelas dan spesifik dalam mengakomodasi keberagaman tersebut. Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2006. Berangkat dari berbagai masalah tersebut, lahirlah UU Nomor 12 Tahun 2006 untuk menggantikan UU Nomor 62 Tahun 1958 yang dinilai sudah tidak relevan. Undang-undang lama ini dianggap gagal karena bersifat diskriminatif, patriarkis, dan tidak mengakomodasi kesetaraan gender. Kehadiran regulasi baru ini merupakan buah dari semangat reformasi untuk mendekonstruksi hukum warisan masa lalu dan menghapus rasisme sistemik yang sempat dilembagakan melalui kebijakan negara, khususnya pada masa Orde Baru. Satu terobosan yang paling fundamental ada pada pasal 2 UU ini. Undang-undang ini mendefinisikan ulang istilah orang Indonesia asli sebagai setiap WNI sejak kelahirannya yang tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Secara hukum, hal ini secara eksplisit menghapus dikotomi pribumi dan non-pribumi dari Kamus Hukum Nasional kita, memastikan kesetaraan status tanpa memandang asal-usul etnis. Perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan campur. Dampak nyata lainnya dari kebijakan ini adalah jaminan perlindungan hukum yang kuat. Perempuan WNI yang menikah dengan warga negara asing kini tidak lagi otomatis kehilangan hak kewarganegaraannya seperti di masa lalu. Di samping itu, anak-anak dari perkawinan campuran kini juga mendapatkan pengakuan hukum yang adil dan dilindungi dari risiko kehilangan status kewarganegaraan melalui prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Kedaulatan melalui prosedur yang inklusif. Dalam hal prosedur kewarganegaraan atau naturalisasi, negara kini menjamin proses yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas hambatan rasial. Dengan memberikan peluang inklusif, seperti kemudahan kewarganegaraan bagi individu berprestasi atau yang memiliki silsilah terkait, negara justru memperkuat kedaulatannya. Warga negara adalah pilar stabilitas nasional, dan akses yang adil memperkuat pilar tersebut. Kesetaraan dan integrasi nasional masa depan. Transformasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2006 secara signifikan menghapus paradigma patriarki dan diskriminasi administratif terhadap minoritas. Sehingga perempuan dalam perkawinan campur kini memiliki kedaulatan hukum mandiri dan status anak-anak mereka lebih terjamin. Implikasi ini memperkuat keadilan sosial dengan menempatkan setiap individu sebagai warga negara yang setara di bawah perlindungan konstitusi. Dalam jangka panjang, inklusivitas ini menjadi instrumen integrasi nasional yang adaptif terhadap globalisasi, di mana pengakuan identitas ganda yang sah secara hukum mampu meredam konflik dan menjaga harmoni multikultural. Kesimpulan, UU Nomor 12 Tahun 2006 bukan sekadar dokumen hukum, melainkan instrumen dekolonialisasi dan integrasi nasional. Kebijakan ini menghancurkan paradigma patriarki, melindungi hak sipil dalam perkawinan campur, dan mengakomodasi identitas ganda yang sah secara hukum. Dalam jangka panjang, inklusivitas ini berhasil meredam potensi konflik, memperkuat sense of belonging warganya, dan memastikan bahwa keberagaman identitas di Indonesia bukanlah suatu hambatan hukum, melainkan aset kedaulatan negara yang berharga. Izin bertanya,
Apakah LGBT bisa mengajukan naturalisasi identitas ganda?